Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, terutama untuk yang kelas 3 ya. Alhamdulillah, untuk bab yang pertama mengenai listrik dinamis sudah kita selesaikan materinya. Kita hari ini akan membahas listrik statis ya. Listrik statis sudah dipelajari di SMP kelas 9 ya. Dulu di listrik statis ada satu percobaan sederhana ya. Percobaan sederhana bisa kalian praktekkan di rumah. Siapkan saja satu penggaris mika ya, atau yang terbuat dari akrilik. Kemudian kalian gosok-gosokkan pada bisa kain wol ataupun bisa di lengan kalian ya. Kalian gosok-gosokkan saja, bisa searah ataupun berbolak-balik arahnya, nggak masalah ya. Setelah itu ketika penggarisnya sudah kalian gosok, terus letakkan penggaris kalian di atas kepala kalian. Yang akan terjadi itu bagaimana ya. Mungkin ini suatu eksperimen atau percobaan sederhana yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita akan membahas mengenai listrik statis ya. Listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik yang diam ya. Dari kata-katanya adalah statis, listrik yang diam ya. Jadi dia itu muatannya tidak bergerak ya. Ya, listrik statis artinya listrik yang diam ya. Kalau yang kemarin kan listrik dinamis. Nah, karena listrik dinamis kemarin, maka ada satu besaran yang harus kalian pahami mengenai arus listrik ya. Jadi ciri-ciri untuk listrik statis dan dinamis, kalau listrik dinamis itu ada arusnya. Kalau di sini kita tidak akan membahas mengenai arus listrik ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai muatannya dulu ya. Muatan listrik. Muatan. Kalau di atom itu ada 3 muatannya, ada muatan positif, negatif, dan netral ya. Kalau di listrik ada 2 ya. Pokoknya ada 2, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, ada muatan positif dan muatan negatif ya. Ini dinamakan dengan proton, kemudian ini yang dinamakan dengan elektron. Yang bisa berpindah itu protonnya atau elektronnya secara kimia ya. Kalau di kimia itu yang bisa berpindah adalah elektronnya ya. Nanti baca-baca lagi mengenai bentuk atom ya di SMA kelas 1 kimia ya. Kemudian bagaimana ketika ada 2 buah muatan ya. Misalkan sini ada muatan negatif ketemu dengan muatan positif ya. Ketika ada 2 buah muatan yang berlawanan jenis, maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik ya. Di sini ada gaya F-nya ya. Itu sama aja ketika Mas Rama itu ketemu dengan cewek siapa gitu kan. Nah, kalau secara orang yang normal, maka Mas Rama itu akan tertarik ya. Terkecuali kalau Mas Rama itu nggak normal ya. Kemudian yang kedua adalah muatan negatif ketemu dengan muatan negatif. Ketika ada 2 buah muatan yang negatif dan 2 buah muatan yang sejenis, maka secara hukum alamnya mereka akan tolak menolak. Ini ada gaya F-nya ya. Nah, maka dari sini kita bisa belajar juga ya mengenai bahwa Allah itu sangat agung ya. Dari benda yang sejenis, yang sekecil ini aja sudah tahu harfiahnya mereka ya, tahu jati diri mereka bahwa ketika yang sejenis itu mereka tolak. Bagaimana dengan manusia? Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada muatan positif dan positif, maka yang terjadi adalah akan saling tolak
menolak ya. Ini ada gaya F, ini gaya F ya. Nah, ini bisa buat pembelajaran buat kita semua ya, bahwa ketika ada yang sejenis itu saling tolak menolak ya. Maka ketika ada dua orang maksudnya, ada dua orang sejenis itu saling suka, nah maka dia itu sudah menyalahi aturan pencipta. Kita akan membahas mengenai gaya listrik. Gaya listrik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika ada dua buah muatan, ya, muatan positif, muatan itu dilambangkan dengan huruf Q. Jadi ini belum saya berikan simbolnya ya. Muatan adalah Q. Ini min, ini positif ya. Kita ada buah muatan positif dan negatif. Yang terjadi adalah mereka akan saling tarik menarik. Ini ada jarak R-nya ya. Mereka akan terjadi tarik menarik. Nah, yang dinamakan dengan gaya listrik atau gaya Coulomb adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua buah muatan yang terpisah oleh jarak tertentu. Di sini adalah F sama dengan, masih ingat rumusnya SMP kelas 9 semester 2, K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Ini persamaannya ya. Ini untuk benda yang sejenis yang berlawanan jenis ya, beda jenis, positif dan negatif. Kemudian kalau yang yang sejenis juga sama ya, minus, masukkan minus dengan minus, ini mereka akan saling tolak menolak. Ini R, ini Q, ini juga ada Q, makanya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kok sama rumusnya? Ya sama ya, karena tadi yang sudah saya bicarakan bahwa gaya listrik merupakan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antar dua buah muatan yang terpisah oleh jarak tertentu ya. Ini harus kalian pahami mengenai arahnya ya, karena gaya ini merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi untuk mengerjakan ini kalian harus bisa mencari nilainya dan menentukan arahnya itu kemana ya. Oke, tinggal keterangannya. Di sini ada K adalah tetapan ya, tetapan. Kemudian Q muatan listrik. Satuannya Coulomb. Satuannya adalah Coulomb. Kemudian yang selanjutnya ada F adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Satuannya ya Newton. Terus ada R. R di sini adalah jarak antara dua muatan. Satuannya adalah meter. Oke, itu untuk dua buah muatan. Bagaimana ketika ada tiga buah muatan? Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua mengenai listrik statis. Jadi kita sudah membahas yang dua muatan. Terus bagaimana cara pengerjaannya ketika ada tiga buah muatan? Nah, biasanya soal seperti ini akan keluar di ujian nasional ya. Misalkan di sini kita punya Q1, Q3 dan Q2. Nah, misalnya Q1 itu positif, Q2 negatif, Q3 positif ya. Terus di soal itu mintanya berapa besar gaya yang dialami oleh muatan yang ketiga atau Q3. F3 itu berapa kira-kira
Bagaimana caranya? Yuk, kita analisis bersama. Langkah yang pertama, kita analisis dulu atau identifikasi dulu antara muatan Q1 dengan Q3. Ya. Ingat, ini adalah muatan positif, muatan negatif. Ketika ada dua buah muatan yang sejenis, sejenis, yang beda jenis, ya. Ketika ada dua buah muatan, ya, satunya positif, satunya negatif, yang terjadi adalah saling menarik. Q1 tertarik oleh Q3 dan Q3 juga akan tertarik oleh Q1. Ya, sini yang terjadi adalah gaya F13. Oh, sini belum ada R-nya, sorry. Ini R13. R13. F13 merupakan gaya tarik menarik antara Q1 dengan Q3. Terus yang kedua, kita identifikasi juga antara Q3 dengan Q2. Ingat, Q3 negatif, Q2 positif, maka Q3 tertarik ke sana, Q2 juga akan tertarik ke situ. Ya. Sini ada R23. Maka di sini adalah F23. Oke? Kita sudah punya diagram seperti itu, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ada Q3 sana, ya. Ini ada F13. F13, ini ada F23. Ingat materi kelas 10 mengenai vektor, ya. Ketika ada dua vektor yang segaris, ya, atau arahnya sama, maka dijumlahkan. Tetapi ketika ada dua buah vektor yang berlawanan arah, ini kan berlawanan arah, F13 ke kiri, F23 ke kanan, maka yang terjadi adalah dikurangi kanan, kurangi kiri. F3 sama dengan kanan kurangi kiri, berarti F23 min F13. Oke, kita masukkan persamaannya di mana F tadi sambil mengingat K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan di sini F23, berarti yang terjadi adalah interaksi antara Q2 dengan Q3. K Q2 kali Q3 per R23. R23 minus F13 K Q1 Q3 per R13. Ini kuadrat, ya. Kuadrat. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa. Yang sama kita keluarkan. Telah K sama Q3. Berarti sini Q2 per R23 ya, 23 kuadrat minus Q1 per R12 kuadrat 13. Nah, 13 kuadrat. Nah, ini persamaannya. Nah, ini persamaan untuk mencari besar F3 ketika muatannya itu berlawanan, ya, muatannya itu berbeda. Ini untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang ketiga, ya. Ini bukan contoh soal, tetapi cara pengerjaan ketika kalian menjumpai soal seperti ini, ya. Tadi kan sini positif, sini negatif, sini positif. Bagaimana ketika salah satu variabelnya kita rubah? Contohnya di sini, ya. Q3-nya kita rubah jadi positif dan Q2-nya kita rubah jadi negatif. Bagaimana cara pengerjaannya? Langkahnya juga sama. Kita identifikasi dulu antara Q1 dengan Q3, Q3 dengan Q2. Oke? Yang pertama, kita identifikasi dulu antara Q1 dengan Q3.
sini ada R13. Nah, terlewat lagi. Antara Q1 dengan Q2, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Ini ada 3 buah muatan lagi, tetapi ada yang saya rubah ya muatannya. Yang tadi kan yang pertama, di pembahasan yang pertama ini tetap positif, Q3-nya yang tadinya negatif saya rubah jadi positif, Q2-nya saya rubah jadi negatif. Apakah nanti persamaannya akan sama dengan contoh soal yang tadi sudah kita bahas? Yuk, kita analisis bersama. Yang pertama kita analisis dulu antara Q1 dengan Q3. Muatannya adalah positif, ya, positif dengan positif, ya. Sejenis, ketika sejenis harusnya itu tolak menolak, ya. Berarti dia akan tertolak ke sana, ya. F3 dia akan ke sana kan tolak menolak, ya. Kalau kita gambarkan lagi di bawah, soalnya sini positif, ya. Masih aja positif, maka garis-garis gayanya adalah dia ke sana, saling menjauh atau tolak menolak. Berarti di sini F13, gitu. Terus bagaimana dengan antara Q2 dengan Q3? Ingat di sini muatannya sini positif, sini negatif. Ketika positif ketemu negatif akan saling tarik menarik. Q3 tertarik ke Q2 atau ke kanan sana, kemudian Q2 akan tertarik ke kiri, ya, ini ke sana. Maka di sini ada F2 3, ya, yang dipakai yang ini, ya, karena yang dicari adalah F3. Oke. Ya, kalau gitu kita gambarkan lagi di sini. Ini adalah Q3. Terus situ ada F13. Yang bawah ada F23. Ya. F13 dan F23. Ingat, ini searah atau berlawanan arah. Nah, ketika searah, ingat materi vektor. Ketika searah maka dijumlahkan. Berarti F3 sama dengan F13 ditambah F23. Masukkan rumusnya. F13 adalah Q1 Q3 per R13 kuadrat ditambah Q2 Q3 per R23 kuadrat. Ada yang sama? Ada, yaitu K sama Q3. Kita keluarkan Q3. Nah, sini Q1 per R13 kuadrat ditambah Q2 per R23 kuadrat. Begitu, anak-anak, ya. Ini cara pengerjaan ketika segaris, ya. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soalnya. Kita lanjut ke contoh soal untuk materi listrik statis, ya. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah 2 buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak kedua muatan dijadikan 4R, tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antar kedua partikel tersebut. Oke. Yang pertama kita identifikasi dulu untuk besaran-besaran yang diketahui di soal. Ya. Yang pertama, 2 buah partikel. Ini tidak diketahui seberapa besar partikelnya, maka kita anggap bahwa partikelnya itu sama atau muatannya itu sama besarnya. Berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Terus R1-nya, R1 sama dengan
R, kemudian F1 sama dengan F, F1 sama dengan F, kemudian R2 sama dengan 4R. Yang ditanyakan di soal adalah nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik ya. Nilai besar perbandingan antara F1 dengan F2, antara F1 banding F2. Oke. Langkah yang pertama, kan kita belum mengetahui nilai F2-nya, berarti kita harus cari dulu nilai F2. Caranya bagaimana? Kita pakai cara cepat saja ya. F1, kita uraikan dulu ya, F1 per F2. Masih ingat rumus untuk hukum kolom bahwa ini adalah Q1 Q2 per R1 kuadrat per Q1 Q2 per R2 kuadrat. Oke, dari situ ada beberapa besaran yang sama, maka bisa kita coret. K-nya sama nilainya, kemudian Q1 Q2 sama ya, maka bisa kita coret. Maka persamanya menjadi F1 per F2 sama dengan 1 R1 kuadrat per 1 R2 kuadrat ya. Sampai di sini masih bisa mengikuti. Kita lanjut. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi F1 per F2 sama dengan, kita pindahkan ruas ya, jadi R1 R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kita mempunyai persamaan seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya ya. F1 adalah F, berarti F, kemudian F2 belum diketahui, kita pakai X saja, per R2-nya adalah 4R. 4R, jangan lupa kuadrat ya, per R1-nya R kuadrat. Oke, kita sederhanakan, ini jadi F per X sama dengan 4 kuadrat 16R kuadrat per R kuadrat. Ada yang sama, maka kita coret. Ini kita coret ya. Tinggal F per X sama dengan 16 per 1. Setelah itu tinggal kita kalikan silang. Berarti sini F sama dengan 16X. Berarti X sama dengan F per 16. Atau tadi ini X adalah F2. Berarti F2 sama dengan 1/16X. 1/16F. Ya, dari situ berarti kita bisa memberikan kesimpulan bahwa semakin jauh jarak antar kedua partikel atau kedua muatan, maka gaya tarik menariknya akan semakin kecil. Nah, jadi berapa perbandingannya antara F1 dengan F2? Perbandingannya adalah 16:1. Oke, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ya, diketahui 3 buah muatan A, B, C tersusun seperti pada gambar. Ini gambarnya adalah ini muatan A, muatan B, muatan C. Muatan A bernilai positif 1 mikrokolom, muatan kedua atau muatan B itu minus 2 mikrokolom, dan muatan yang ketiga adalah plus 4 mikrokolom. Nah, biar sama ya, ini adalah muatan yang pertama. Oke. Kemudian sini ada konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya kolom pada muatan B ya. Yang ditanyakan adalah besar FB dan arahnya ya. Oke, kita jawab untuk pertanyaan yang pertama dulu. FB.
gaya kolom yang terjadi pada muatan B. FB di sini ya. FB-nya berapa? Oke. Langkah pertama untuk menentukan besar FB, maka kita harus tahu dulu interaksi antara kedua buah muatan. Kita identifikasi dulu antara muatan A dan muatan B. Kita gambarkan ulang di sini. Ini muatan A, muatan B. Ini muatan C. Muatan 1, muatan 2, muatan 3. Ini muatan yang pertama, ini yang A. Ini positif, negatif, positif ya. Kita identifikasi dulu antara A dan B, dia adalah tidak sejenis ya. Satunya positif, satunya negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Maka muatan A akan tertarik oleh B, muatan B akan tertarik ke sana ya. Karena yang intinya adalah B, maka di sini ada F AB ya, atau F12. F12 arahnya ke kiri ya. Ini jaraknya adalah 1 meter. Kemudian untuk muatan B dengan C ya. Positif, negatif ya. Muatan positif akan tertarik ke sana, kemudian muatan B akan tertarik ke C. Maka di sini ada F13, arahnya ke kanan. Nah, kita uraikan lagi, berarti nanti kalian akan punya seperti ini. Oke. Ini ada F12, ini ada F1, bukan 13. Berarti F23. Ya. F23. 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 Oke, masih ingat persamanya ini adalah vektor segaris. Ketika ada vektor segaris, kemudian arahnya berlawanan, maka cara pengerjaannya adalah dikurangi kanan, kurangi kiri. Atau cara gampangannya kita lihat di grafik kartesius, sumbu X positif dikurangi dengan sumbu X negatif. Berarti F, B sama dengan, kita masukkan, persamaannya adalah F23 min F12. Oke. Dan di sini kita masukkan persamaannya Q2 Q3 per R23 kuadrat dikurangi Q1 Q2 per R12 kuadrat. Ya. Oke, kita masukkan sini, ada yang sama, kita keluarkan K sama Q2. Ini adalah Q3 per R23 kuadrat min Q1 per R12 kuadrat. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Sini. Dan nilainya K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q2 minus ya. Minus ini hanya menunjukkan arah saja karena besaran vektor. Berarti 2 kali mu C. Mu itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 per Q3. Q3-nya adalah 1. Ini 4, sorry. 4 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya R23 1. Berarti ini 1 kuadrat. Min Q1. Q1-nya adalah 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan ya. 9 kali 2, 18 kali 9 min 6 plus 3. Ya, kemudian ini tinggal dikurangkan saja karena penyebutnya sudah sama,
4 kurangi 1 berarti 3 kali 3 kali 10 pangkat min 6. Benar? 18, ini 9 kurangi 6. Dah, tinggal disederhanakan. Ketemunya 18 kali 3 berapa? 18. 18 kali 3, 8 kali 3 2, 7. 72, bukan 72, berapa? 8 kali 3, 18 kali 3, 4, 50. 54 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah Newton. Kemudian yang kedua, yang B adalah arahnya. Nah, arahnya bagaimana? Arahnya kita tinggal lihat saja. Kira-kira mana yang lebih besar? Apakah muatan Q3 atau muatan Q1? Nah, dari situ yang paling besar adalah muatan Q3. Nah, ketika lebih besar muatan Q3 berarti arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan atau menuju ke Q3. Ya. Menuju ke muatannya ketiga, Q3. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Pertanyaan di sini adalah 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar. Kemudian jarak antar ketiga buah muatan adalah 10 cm ya. Jaraknya adalah masing-masing 10 cm. Jika diketahui Q1-nya adalah 1 kolom, Q2 minus 2 kolom dan Q3 minus 2 kolom ya. Tentukan besaran strain gaya yang terjadi pada Q1 ya. Berarti di sini yang dicari adalah Q1-nya berapa atau F1-nya berapa? F1-nya berapa? Oke. Bagaimana cara mengerjakan soal ketika tipenya itu membentuk segitiga? Ini biasanya juga keluar di ujian nasional ataupun di SBM ya. Oke, langkah pertama kita analisis dulu antara Q1 dengan Q3 dan Q1 dengan Q2. Oke. Kita analisis dulu ya. Ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan sini, kita hapus dulu ya. Oke. Muatan Q1 dengan Q3 ya. Muatan Q1 dan Q3 ini positif negatif, maka arahnya adalah saling tarik-menarik ya. Q1 tertarik oleh Q3, berarti arahnya ke sana. Kemudian Q3 tertarik oleh Q1, arahnya ke sana. Ya. Terus selanjutnya berarti sini F1 3 F1 3. Oke, terus tinggal interaksi antara Q2 dengan Q1 sama ya, positif negatif. Berarti ini tertarik ke sana. Nah, ini juga tertarik ke sana. Ya, ini arahnya sama. Ya. Berarti sini ada F1 2 ya. Ya. Setelah itu kita berarti kan dia membentuk sudut tertentu ya. Atau kalau kita rubah ya, kita gambar lagi ke sini, maka nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, biar mudah untuk dipahami, di sana ya. Ini adalah F1 3, ini F1 2. Nah, oke, segitiga jumlah sudutnya ada berapa? 180, berarti sini ada 60 derajat, sini 60 derajat, sini juga 60 derajat, berarti sini 60 derajat. Oke, ya, sama. Caranya adalah kita pakai resultan vektor atau penjumlahan vektor secara jejar genjang. Ini kita ke sana ya. Ini set
sini adalah F1. Oke. Rumus dari penjumlahan vektor secara jajar genjang, masih ingat? Pakainya adalah F kalau di materi vektor pakai adalah R resultan. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kali cos theta. Nah, oke, kita masukkan saja. Kita cari satu persatu. Oke, kita cari satu persatu. Langkah pertama kita cari F-nya terlebih dahulu. Oke, kita cari F-nya, F1. F1 sama dengan interaksi antara Q1 dengan F13. Interaksi antara Q1 dengan Q3. Berarti Q1 Q3 per R13 kuadrat. Ya. Sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya 1, Q3-nya 2 per 10 cm berapa meter? 0,1 meter. 0,1 meter. Ya, 0,1. Oke. Kuadrat. Berarti kita sederhanakan adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 per berapa ini? Kita menggunakan notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat min 2. Ketemunya ini kan 1 ya. Ini pindah ke atas jadi positif. Ini 18 kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 9 tambah 2, 11. Oke, kita ketemu F13-nya. F13-nya adalah 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke, karena jaraknya sama, kemudian muatan yang bekerja juga sama, maka F13 sama dengan F12 ya. Karena sama sini ya. Karena sama ya, antara Q1 dengan Q2 ataupun jaraknya, maka F13 sama dengan F12. Oke, kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan akar F12-nya adalah nih 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2. 18 kali 10 pangkat 11 kalikan dengan 18 kali 10 pangkat 11. Cos-nya adalah cos 60. Cos 60 setengah dikalikan dengan setengah. Oke, sama dengan akar. Ini kita hitung nanti aja ya. Kan sama. Sini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ditambah ini kalikan sana, ini coret tinggal 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat ya. Bagaimana cara menghilangkan akar? Kita kuadratkan ya. Berarti kita keluarkan ini akar pangkatnya hilang, tinggal 18 kali 10 pangkat 11 ditambah 18 kali 10 pangkat 11 ditambah 18 kali 10 pangkat 11. Tinggal berapa nih? 18 kali 3 54. 54 kali 10 pangkat 11. Satuannya adalah Newton. Oke. Begitu cara pengerjaan untuk soal nomor 3. Jadi ketika kalian
menjumpai soal yang seperti ini, nah langkah-langkahnya seperti ini ya. Menggunakan teori menjumlahkan vektor secara jajar genjang. Oke. Begitu untuk pembahasan contoh soal pada kesempatan kali ini.